menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa duniaku. Tak bisa kataku mengerti Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Untuk siapa yang hari ini datangnya lebih awal? Dimas. Oke, Dimas silakan untuk memimpin doanya, Dimas. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Baiklah, anak-anak. Kita mau belajar apa hari ini? Kalian sudah tahu? Sudah. Baik. Silakan siapkan terlebih dahulu buku kalian ya. Sambil kalian menyiapkan diri, Bu Guru mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini ya, Nak? Atur. Ada lagi selain Atur, Nak? Erlan. Kenapa mereka tidak hadir, Nak? Ada yang tahu nggak kenapa? Tidak tahu ya? Apa Erlannya sakit? Oh baik. Kalau misalkan Erlannya sakit, kita sama-sama berdoa agar Erlan lekas sembuh. Baik. Anak-anak, sudah siap belajar? Bukunya sudah disiapkan semua? Sudah. Pena semuanya udah ada? Lengkap? Lengkap. Baik. Kalau sudah lengkap, tolong perhatikan sebentar ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang perbandingan antara jarak dan waktu. Ada yang tahu nggak kira-kira itu tentang apa? Ada yang tahu itu tentang apa kira-kira? Belum tahu ya? Baik. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Angkat tangannya. Pantun. Selain pantun, yang matematika, ada yang ingat kita tadi belajar apa? Nah, benar, tentang perbandingan. Perbandingan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Apa? Ya, selain itu, ada lagi nggak yang masih ingat? Ayo, perbandingan yang minggu lalu kita pelajari. Apa, Jihan? Oh iya, perbandingan antara sepeda dengan motor. Ada yang lain lagi yang masih ingat? Kemarin belajar perbandingan apa lagi? Baju dengan rok, boleh. Nah, jadi itu adalah perbandingan. Jadi yang dibandingkan itu artinya tidak sama ya, Nak ya. Baik, tolong perhatikan lagi ke depan. Nah, tolong perhatikan ini. Nih, ada yang tahu nggak ini kira-kira mereka sedang apa? Sedang menghormati bendera merah putih. Iya, mereka sedang hormat. Gimana coba berdiri? Kalian berdiri gimana cara untuk sikap ketika hormat? Coba 1, 2, 3 hormat, gerak. Nah, ya letaknya adalah di depan alis. Oke, tegap, gerak. Semuanya boleh duduk kembali. Terima kasih. Ada yang tahu nggak kenapa mereka ini disuruh berdiri? Berdiri maksudnya sambil hormat. Ada yang tahu nggak? Iya, karena sedang menghormati bendera merah putih. Kenapa kira-kira? Bendera merah putihnya sedang apa ketika mereka hormat? Apa?
sedang dinaikkan ya. Ya, jadi ketika ada misalkan upacara 17 Agustus, ketika ada di Istana Negara sedang dinaikkan bendera, nah itu biasanya orang yang ada di sekitaran sana itu tidak boleh berjalan. Artinya mereka harus berhenti terlebih dahulu untuk melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Agar apa? Agar jiwa nasionalisme kalian, rasa cinta tanah air kalian itu tuh tumbuh. Nah, kalau misalkan ini ada motor, ada mobil, kalau mereka berhenti, kira-kira mereka ada kecepatan nggak? Nih, motor sama mobil yang berhenti itu ada kecepatannya nggak? Nggak. Kenapa dia nggak ada kecepatannya? Iya bener nih Mas, karena dia tidak bergerak. Jadi benda yang tidak bergerak itu dia tidak memiliki kecepatan. Sama seperti kalian, ketika kalian sedang duduk kemudian tidak bergerak ya, maksudnya tidak berpindah tempat, artinya kalian tidak memiliki kecepatan. Nah, jadi pembelajaran pada kali ini itu ada beberapa ini ya, apa namanya, tujuan pembelajaran. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi nanti kalian akan ibu guru minta mengerjakan lembar kerja ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, nanti setelah itu kalian akan diminta untuk menganalisis sebuah masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Baik. Anak-anak kalau misalkan nih lihat yang ini ya. Nih, jadi perbandingan dua besaran yang akan kita pelajari itu ada dua. Ada tentang kecepatan, yang satunya lagi tentang debit. Nah, tapi khusus hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Apa sih kecepatan? Ada yang sudah tahu? Belum. Baik, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kecepatan itu biasanya digunakan untuk apa aja? Ya, motor yang bergerak. Habis itu apa lagi? Mobil yang bergerak. Ada lagi yang bisa jawab selain itu, selain motor, mobil? Kalau manusia yang bergerak, kira-kira ada kecepatannya nggak? Ada. Misalkan nih, Noval lari dari depan tuh, dari pintu pagar ke sini, itu artinya dia punya kecepatan nggak kira-kira? Punya. Kalau Noval lari sama Noval berjalan, kira-kira cepat yang mana? Lari. Kenapa? Kenapa? Kalau Noval jalan sama Noval lari, waktunya sama nggak kira-kira? Nggak. Lebih cepat yang mana? Lari. Nah, artinya kecepatan itu nantinya berpengaruh dengan waktu dan jaraknya. Nah, coba perhatikan ini anak-anak. Ini ada gambar kuda, kemudian ada gambar pesawat, motor. Tahu nggak ini siapa ini? Valentino Rossi ya. Kemudian ini ada apa? Kura-kura. Gajah. Dari 5 gambar ini, mana yang paling lambat? Kura-kura. Kemudian setelah kura-kura, gajah. Setelah itu, kuda. Setelah itu, motor. Setelah itu, pesawat dulu apa motor dulu? Dari 5 gambar ini, mana yang paling cepat? Pesawat. Iya, jadi dari kelima gambar ini yang paling cepat pesawat. Kenapa pesawat cepat? Iya, karena pesawat itu kalau jalan di atas udara itu tidak ada halangan. Beda kalau kalian naik motor, kira-kira macet nggak? Kalau di udara ada macet nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau di udara itu jalannya lebih lancar, tidak ada halangan. Makanya pesawat bisa terbang lebih cepat. Seperti itu. Baik, anak-anak. Jadi itulah ya, jadi kaitannya kalau misalkan kita mau belajar tentang kecepatan, jadi kalian bisa tahu kalau misalkan jarak kalian dari rumah untuk datang ke sekolah itu butuh berapa menit, berarti di situ kalian tahu kecepatan kalian nantinya. Ada jarak, ada juga waktunya. Baik. Nah, ini coba kalian baca dulu. Kalau kecepatan kapal itu apa namanya? Dihitungnya dalam satuan knot. Kalau motor dengan mobil satuannya apa kira-kira? Kilometer per jam. Biasanya kalian sering lihatnya di mana? Lihat kilometer per jamnya. Nah, iya betul di speedometer. Jadi kalau kapal itu dia tidak kilometer per jam ya, tapi dia pakainya satuannya knot. Kemudian di sini nih, hewan tercepat di dunia, apa namanya? Iya, kecepatannya berapa dia terbang?
389 km per jam. Kira-kira kecepatan burung ini atau kecepatan mobil? Ini Bisa mobil ataupun burung, tergantung. Kalau jalannya macet, cepat mana? Cepat burung ya. Tapi kalau misalkan jalannya kita lagi di jalan tol yang jarang macet itu, nah berarti mobilnya bisa jadi lebih cepat. Apalagi mobilnya mobil balap ya. Oh, itu lebih cepat lagi. 1 menit langsung ke Palembang. Oh, nggak bisa lah. Nah, coba lihat ini. Ini gambar apa, anak-anak? Speedometer. Biasanya dilihatnya di mana speedometer? Ada mobil, motor. Kalau sepeda yang di kayu, ada nggak speedometernya? Nggak ada. Kenapa kira-kira? Oh, nggak ada mesin ininya ya? Nggak ada mesin speedometer. Oke. Bagaimana? Gini, pertanyaan yang pertama. Apa hubungan antara speedometer dengan mobil terkait dengan kecepatan? Ada yang bisa jawab? Apa tadi hubungannya? Speedometer dengan mobil terkait dengan kecepatan. Ayo, Lapip. Apa? Ayo, Dimas. Ada yang tahu nggak? Apa hubungannya? Apa? Mengetahui kecepatannya. Oke, bagaimana cara mengetahui kecepatannya? Apa, Jihan? Nah, betul, melihat speedometer. Kalau lihat speedometer ini, kira-kira kecepatannya berapa? 240 Per? Ya, jadi ada ininya ya, 240 km per jam. Ini 240 atau lebih? Lebih dikit ya di sini ya. Nah, artinya kecepatan rata-rata dari yang nampak di speedometer ini adalah 240 km per jam. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, coba lihat ini. Nah, tolong perhatikan ke depan semuanya ya. Coba dibaca dulu. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Nopal, coba baca, Pal. Ya, perbandingan dua besaran berbeda. Besar lagi, Pal, suaranya, Pal. Iya, jadi kalau dalam kecepatan itu besaran yang kita gunakan adalah kilometer per jam. Kilometer per jam ini kalau kilometer itu besaran apa? Dia satuannya apa? Satuan panjang. Kalau jam? Satuan waktu. Jadi yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kaitannya pada kecepatan. Jadi penerapannya, kalau misalkan kalian sudah mengetahui nanti jarak suatu mobil nih, misalkan berpindah nih dari jalan A ke jalan B ini ya, jaraknya berapa, dalam waktu berapa, maka kalian akan bisa menghitung namanya kecepatan. Baik, nah coba perhatikan ini anak-anak. Nih lihat ini. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur lari mereka dalam 40 meter jaraknya ya. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Lani menempuhnya 12 detik. Dayu menempuhnya 12 detik. Dan Ayu menempuhnya 15 detik. Ada yang tahu dari kelima pelari ini siapa yang paling lambat? Apa? Ayu yang paling lambat. Kenapa Ayu paling lambat, Noval? Paling belakang. Selain paling belakang apa? Apa, Nak? Larinya lambat. Iya, karena waktu yang digunakan oleh si Ayu ini paling lama. Karena berapa di sini dia? 15 detik. Yang paling cepat siapa? Boleh Hairul. Iya, kenapa dia paling cepat, Hairul? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Apa? Karena waktunya apa?
Karena dia bisa menempuhnya dalam 10 detik atau dia lebih cepat daripada teman-temannya. Oke, lanjut kita untuk selanjutnya ya. Nah, jadi untuk memahami tadi konsep kecepatan, kalian harus tahu dulu untuk satuan panjang. Nah, biasanya dalam kecepatan itu yang paling sering digunakan adalah satuannya kilometer. Ada yang tahu nggak kalau km itu singkatan apa? HM? Hektometer. Dam? Dekameter. Kalau M? Meter. DM? Desimeter. CM? Sentimeter. Kalau mm? Milimeter. Jadi kalau misalkan kalian hitung nih ya, 1 kilometer itu sama dengan atau setara dengan 1000 meter. Kenapa? Karena dia turunnya berapa? 1, 2, 3. Karena dia turunnya 3, setiap satu tingkat itu kelipatan 10. Berarti kalau km ke HM turunnya kali 10. Kalau km ke dam, ayo ke deka, berarti itu kalinya 100. Benar. Kalau dia turunnya lagi ke paling bawah, milimeter. Ada yang tahu nggak? Ayo, kalau turunnya ke paling bawah nih, dari berapa turunnya berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6, nolnya 6 berarti ada berapa berarti? 100.000 masih belum tepat. Ada yang berapa? 10.000 belum tepat. Iya bener Tata. Jadi kalau dia turunnya 6 tingkat berarti dia dikalikan sampai dengan 1 juta. Hitung ya kita ya, sama-sama ya. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 berarti 1 juta. Jadi 1 kilometer itu setara dengan 1 juta milimeter. Bisa dibayangkan? Bisa ya. Baik. Untuk selain satuan panjang, kita juga menggunakan satuan waktu. Kalau 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa menit? 6 menit. Kalau 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Betul sekali. Nah, untuk mengukur kecepatan, kita bisa menghitung dengan cara kecepatan rata-rata itu adalah jarak per waktu atau jarak berbanding dengan waktu. Atau misalkan di sini ada rumus apa namanya? Nah, segitiga apa? Iya, segitiga JKW. J-nya apa? K-nya? W-nya? Waktu. Iya, jadi untuk menghitung kecepatan itu adalah jarak nih yang atas ya, jarak berbanding dengan waktu. Kalau menghitung jarak, K kali W artinya kecepatan dikali dengan waktu. Kalau cari waktunya, J per K atau J dibagi dengan K. Jarak dibagi dengan kecepatan. Itu untuk mencari waktu tempuh. Sudah paham yang ini? Sudah. Kalau sudah paham coba lihat ini berikutnya. Nah, perhatikan sama-sama ya nak ya. Sebelum mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 2 jam dan jarak tempuh atau S adalah 150 km. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut atau T. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan adalah T atau kecepatan, maka kita ketik T. Sehingga T adalah S per T. Jadi 150 km dibagi 2 jam, hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi kapan yang tersebut adalah 75 km per jam. Nah, sudah paham di sini? Coba. Jadi kalau misalkan tadi ya diketahuinya waktunya berapa? 2 jam. Nih, karena melaju selama 2 jam. Jaraknya berapa? 150 km. Untuk mencari kecepatan tadi yaitu jarak berbanding dengan waktu. Masukkan
jaraknya 150 km, kemudian waktunya 2 jam. Berarti 150 dibagi 2 berapa? 75 km per jam. Paham ini, Nak? Baik, kalau sudah paham, Nak, coba perhatikan ini. Nah, ini ya, kecepatan itu dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang dinamakan apa tadi? Speedometer. Nah, speedometer ini terdapat pada kendaraan bermotor. Alat ini berguna untuk menunjukkan kecepatan kendaraan pada saat melaju di jalan. Kalau misalkan anak-anak di sini, motornya ini jalannya itu nih, berapa di sini menunjuk ke arah berapa ini? Hampir 85 ya. Nah, jadi berapa kecepatannya berarti? 85 km per jam. Per jam apa per menit? Per jam. Jadi kalau di speedometer itu biasanya dihitungnya per jam. Nah, boleh dibacakan ini, Nak? Siapa yang mau membacakan yang ini? Boleh, Tian, yuk, silakan, Tian. Semakin besar. Oh. Besar perbandingan antara jarak dan waktu. Yaitu 10 bagi 1. Dalam arti bahwa untuk menempuh Silakan. membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian? Dengan memahami perbandingan tersebut, kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak tertentu. Baik. Jadi misalkan ya, semakin besar waktu, maka jaraknya besar, waktunya besar, kecepatannya makin Besar. besar apa kecil? Kalau jaraknya jauh, kemudian waktunya makin lama, maka kecepatannya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Kalau misalnya nih jaraknya dekat, kemudian waktunya juga cepat, maka kecepatannya makin besar apa makin kecil? Besar ya, kebalikannya itu ya. Jadi waktunya makin lama, jaraknya makin jauh, berarti dia kecepatannya lebih kecil. Nah, semakin kecil kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Sudah paham, Nak, sampai sini? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, silakan coba lihat ini. Nah, ini tadi ya. Kemarin kita sudah belajar nih membuat namanya tangga satuan. Nah, nanti kalian akan Ibu Guru minta mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja itu menggunakan ini ya. Namanya media tangga pintar. Nah, untuk mengukur kecepatan tadi apa? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu, di mana V itu adalah kecepatan rata-rata. S-nya tadi apa? Jarak. T-nya adalah waktu. Yuk, semuanya silakan berdiri dulu, kita akan bernyanyi bersama-sama ya, Nak ya. Keluarkan suaranya ya. Semangat. Nah, gitu ya. Jadi apa tadi ini? Mulai dari paling atas apa, Nak? Nah, ini perhatikan yang ini ya. Ah, coba. Oh, yang ini nih. Nah, yang paling besar. Nah, jadi di sini ya, kelihatan ya, Nak ya. Ini ada apa? KM, artinya apa?
kilometer. Nah, kalau misalkan nih, misalkan naik nih dari CM ke M, berarti dia naiknya berapa kali? Hah? 2 atau 3? 2, bener. Naiknya 1, 2. Salah. 1, 2 maksudnya ya, dari sini ya. Kan dia di sini. Bentar. Nah, misal nih ada bendera ini nih ya. Kan tadi kan dari CM kan ya. Nah, dari CM naik 1, 2. Kalau dia naik dikali apa dibagi? Dibagi. Kalau dibagi berapa berarti, Nak? Hah? Dibagi 100. Benar. Kasih tepuk salut untuk Jihan. Tepuk salut. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia naik berarti dia dikalinya kalau 2 kali jadinya 100. Kalau misalkan nih dari meter mau ke kilometer naiknya berapa kali berarti? 1, 2, 3. Dibaginya berapa? Ada yang bisa? Karena 3 kali jadi dibaginya berapa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Dibagi 3. Kalau tadi ini berarti 10, naik ke sini berarti 100, naik ke sini lagi berarti berapa? 1000. Benar. Jadi kalau dia naiknya 3 kali berarti dia dibagi 1000. Sudah paham ya? Baik. Kalau misalkan anak-anak sudah paham, di sini Ibu Guru ada lembar kerja. Nanti kalian akan diminta untuk melakukan kerja kelompok ya. Jadi bersama dengan kelompok kalian berdiskusi. Untuk sekarang silakan membentuk sebuah kelompok. Ya. Yuk, Dimas sama Tian pindah dulu. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Randa geser, Randa geser. Randanya yang bergeser. Nah, ya, sudah. Baik, Ibu Guru minta 1 orang perwakilan tiap kelompok ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Ayo, perwakilan tiap kelompok boleh. Oke. Kelompok Tian ambil tangga yang di belakang ya. Kelompoknya Sherly. Boleh, Sherly mau pakai yang mana? Yang ini apa yang itu? Boleh. Ayo. Nopal. Kelompok Nopal di mana? Di belakang. Boleh ambil yang di paling belakang itu, Pal. Tata, belum ada kelompoknya. Nih. Ya. Ini lembar kerjanya, ini medianya. Ya. Nah, coba baca dulu lembar kerjanya. Silakan dibaca. Sudah dapat semua medianya ya? Yang itu, Nak? Yang satu tuh. Nah, ya. Boleh pakai yang itu ya. Oke, sudah dapat semua, Nak? Lembar kerjanya sudah ada? Tangga pintarnya sudah ada semua? Di tangganya sudah ada benderanya semua? Sudah ya. Kalau sudah, coba silakan baca dulu lembar kerja yang halaman pertama. Halaman yang pertama sudah dibaca? Nah, jadi nanti anak-anak akan diminta untuk menghitung kecepatan. Jadi ada masalah ya yang ada di dalam lembar kerja ini, kemudian nanti harus kalian selesaikan. Paham? Boleh, silakan kerjakan dari sekarang. Jangan lupa nanti nama kelompok serta anggotanya ditulis ya. Ya, jadi kelompok 1 misalnya anggota kelompoknya siapa aja silakan ditulis ya. Yuk, silakan dikerjakan ya. Harus kerjasama untuk menyelesaikannya ya anak-anak. Iya, boleh silakan. Matahari bersinar, ku Apa, Nak? gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Kan ada lembar jawabannya ya. Nanti jawabnya di lembar jawaban di belakang soal ya, Nak. Ada lembar jawabannya kan? Menantikan kami, guruku tersayang. Kelompok ini sudah paham kelompoknya Tata? Ya, boleh, Nak. Kamu, apa jadinya? 1, 2. Berarti 2. Ini 3 ya. Tulis, mengerti banyak
Yo, kelompoknya jangan lupa ditulis semua anggota kelompoknya. Iya nak. Kelompok 4. Kadang buatmu marah, Ya, tulis nama kelompok anggotanya siapa aja. Nanti dibagi tugasnya masing-masing. Ya. Iya, tulis aja di bawahnya, nggak apa-apa. Bawahnya lagi nggak apa-apa udah. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang masih mau bertanya tentang kerjaannya? selamat pagi semua. Nah, ini nanti dibagi aja ya. Ini kan ada beberapa lembar nih, boleh dilepas novel. Menantikan kami, guruku tersayang. Jadi nanti berbagi tugas, ada yang mengerjakan yang masalah 1, nanti ada yang mengerjakan masalah yang kedua. Tak bisa baca tulis, mengerti panjang aku, guruku. Terima kasih. Nah, ini nanti ini menghitung kecepatannya nih. Ini juga sama. Nah, nanti berbagi tugas ya, sama-sama ya. Iya nak, boleh. Bukan, ini bukan pilihan ganda. Ini yang tadi yang seperti ini. Iya. Ya, jadi nanti ini dicari dulu, kemudian baca pertanyaannya apa. Nah, jangan lupa perhatikan ya, masalahnya apa, pertanyaannya apa, jangan sampai salah jawab ya. Lembar kerjanya boleh dibuka staplesnya supaya nanti kalian bisa berbagi tugas. Bisa nggak bukanya nak? Iya, berbagi tugas, jangan satu orang yang mengerjakan, harus sama-sama mengerjakan semua. Nah, coba nih, Tian kerjakan yang ini nih, sama Arya juga, sama Azza. 3 orang ngerjakan ini, yang ini kerjakan ini gitu. Ini adalah lembar jawabannya. Iya, boleh silakan apa nak? Iya, buat jalannya ya, dibuat jalannya ya, tulis di sini ya. Jalannya ditulis di lembar kerja, di lembar jawaban maksudnya. Ini boleh dibuka biar bisa berbagi tugas supaya nanti lebih hemat waktunya. Jadi kalian lebih cepat selesai. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Ini sudah dibuka belum staplesnya nak? Buka dulu. Menantikan kami. Jawabnya di belakang ya. Ini loh, ini ada lembar jawabannya. Jawabnya di lembar jawaban. Iya, nggak apa-apa, nanti disalin lagi. Jawabnya di lembar jawaban karena sudah ada lembar jawabannya. Iya, dibuat jalannya. Masukkan rumusnya, dibuat jalannya. Nah, ini nanti ada 2 kan tugasnya, ini yang masalah 1, yang ini masalah 2. Nah, nanti kalian bagi kelompok siapa yang ngerjakan masalah 1, mana yang masalah 2 kayak gitu ya. Ya, apa boleh Shirley sebentar ya nak? Apa ini soalnya? Nah, jadi misalnya S 1 kilometer ditambah 2 hektometer, berarti dia berapa kilometer? Nah, kalau dari HM ke KM, ini coba lihat, HM ke KM naik, berarti kalau dia naik harusnya dibagi kan? Nah, berarti dibagi berapa kalau HM ke KM? Hah? Enggak, bukan yang ini, yang nah, ya, yang ini, yang ini. Nah, kalau HM ke KM berarti naiknya dibagi berapa? 10 kan? Nah, berarti kalau 20 dibagi dengan 10 kan? Nah, berarti kalau 20 dibagi 10 berapa? Ya, 20 dibagi 10, 2. Berarti 1 tambah 2? Nah, tulis di sini jawabannya. Tapi tulisnya di sini. S kayak gitu. Cari dulu ininya. 1 plus berapa? Ya, sebentar. Apa? Siapa tadi yang manggil duluan? Oh, Dimas duluan. Gantian ya, Nak ya. Apa Dimas? Iya, jawabnya yang ini. Yang ini dulu yang dijawab. Ya ini kan masalahnya. Ini pertanyaannya. Ini masalah jadi satu. Jadi satu paket. Ini pertanyaannya kayak gitu. Nah, tulisnya di lembar jawaban. Lembar jawaban yang itu nah. Tulis ini lembar jawaban.
Yang ini lembar jawaban yang kedua, masalah yang kedua kalau yang ini. Iya. Itu di sini jawabnya. Nah, ini dijawab di sini nanti. Nomor 1, tulis 1. Agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi apa? Nah, dari pilihan ini tadi dia harusnya naik apa biar cepat? Nah, ini dicari dulu pilihan yang tadi. Kalau naik angkot kecepatannya berapa? Naik ojek kecepatannya berapa? Naik becak berapa? Kayak gitu. Ya? Coba. Apa? Ya? Mau nanya yang mana, Nak? Jawabnya nanti di sini. Nah, ini nih ya. Coba perhatikan. Nih yang S. Yang S itu 1 km ditambah 20 hektometer. Kalau hekto ke km, naiknya berapa? Hekto ke km. Nih, dibalik. Nah, dari hekto ke km naiknya berapa? 1. Berarti kalau dia naiknya 1 tingkat dikali atau dibagi? Dibagi dengan berapa? 10. Nah, berarti di sini 20-nya dibagi berapa? 10 kan? Nah, 20 bagi 10 berapa? Hah? 2. Nah, berarti tinggal ditambahkan 1 km plus 2 km. Jadi 20 HM ini dirubah dulu jadi km-nya berapa? Ya, jadi kayak gini nih. Misalkan 1 km ditambah 20 km sama dengan titik-titik. Nah, itu berarti kan 1 km ditambah ini dalam km dulu. Nah, berarti berapa ini? 20 per 10 kan? Nah, tulis lagi nanti. Berarti 1 km ditambah 20 bagi 10 berapa? Berapa? 2. Nah, tulis sekarang. Nah, jadi 1 km ditambah 2 km berapa jadinya? 1 ditambah 2. Nah, mudah kan? 3. Nah, tulis di sini berarti. Berarti S-nya sudah tahu kan? 3. Nah, berarti kalau dapat 3, ini tulis di sini. Berarti di sini huruf S kayak gitu. Cari lagi yang ini. Nanti cari jawabannya di sini apa? Ya? Boleh, Nak, silakan yang mau ke toilet. Jangan lama-lama ya. Ada yang masih bingung? Pak Arya? Gimana ya? Sudah tahu? Ayo, kerjakan yang ini dulu. Iya, boleh sebentar. Bentar. Apa res? Dibuat jalan dulu. Kan ini ada lembar jawabannya. Nah, dibuat jalannya dulu. S itu hitungnya berapa berarti tadi? Ya? Apa? Ya dihitung dulu kalau naik angkot berapa kecepatannya. Ya udah hitung dulu. Angkot berapa, naik ojek berapa. Dihitung dulu. Kalau nggak dihitung nggak tahu yang mana yang lebih cepat. Jadi harus dihitung dulu. Itu kan masalahnya. Jadi kalian biar tahu kalau misalkan kalian naik angkot itu lebih cepat atau lebih lambat, naik ojeknya lebih cepat atau lebih lambat, kayak gitu ya. Jadi dari masalah itu kalian bisa tahu nanti jawabannya apa. Ayo Arya, jangan bengong. Coba kerjakan. Nih, hitung dulu yang S-nya. S, tulis di sini S. S sama dengan ini lah soalnya, ditulis dulu soalnya. Berdua kita. Ayo sama-sama. Agak dicepeti ya, Nak ya, kan karena kalian kan lagi tugas, jadi agak dipercepat supaya nanti kalian lebih cepat selesai. Ada yang masih mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung? Ya, boleh silakan Habib. Apa Habib? Iya. Tapi dijelaskan kecepatannya berapa dan kenapa. Iya. Apa? Ya.
Ya, lanjutkan Kian, coba selesaikan Kian. Berbagi tugas dengan kelompoknya, ayo nih Mas. Terima kasihku Ya sama-sama tuh sama Tian tuh, ngerjain itu tuh. sayangku. Sama-sama dengan Tian ngerjain itu tuh. Tanpamu apa jadinya aku? Enggak, biar yang ini biar mereka bertiga gantian, maksudnya berbagi tugas. Ya, tiga-tiga. Yuk, coba kerjakan. Duduknya yang benar gimana? Apa nak? Boleh, boleh silakan. Ya, kalau 20 HM berarti harus dijadikan KM dulu, dikonversi. Dari HM ke KM naiknya berapa? 1. Jangan pakai yang ini ya, jangan yang pakai yang kubik. Anggap aja yang ini yang biasa, tapi yang pangkat 3-nya nggak dipakai dulu ya. Berarti kalau dia naik berarti dibagi 10. Ya, sebentar ya. Dibagi 10. Berarti kalau dari 20 HM nih, perhatikan dulu ayo. Perhatikan berarti dia kalau dari 20 HM ke KM sebentar. Berarti berapa? Dibagi 10. 20 dibagi 10 berapa? 2. Tambahkan 1 plus 2 jadinya berapa? Nah, nanti lembar jawabnya di sini tulis. Kalau sudah dapat, huruf apa? Masukkan di kotak-kotak ini. Mana hurufnya? Bes. Gitu. Makanya dibaca dulu soalnya, nak. Baca dulu soalnya, dimaknai. Jadi kalian tahu, nggak bingung. Baca dulu petunjuknya. Ya, boleh. Ini nomor 4 ya. Nah, nomor 1 ini mana? Iya. Apa? Gimana? Oke, benar. Nah, kalau sudah tahu ini 3 kan jawabannya. 3 di sini di huruf di mana? Sini kan, berarti tulis hurufnya apa? Nah, dicari nanti dapatnya hurufnya apa? Hah? Iya, jalannya tulis harus. Tulis dulu ini nggak dapatnya huruf apa tadi? Iya, tulis S. Nanti lupa kali ya? Nah, lanjut lagi yang ini berikutnya. Ih, berapa hitung dulu? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku. Terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, Konversinya. Iya. cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa Konversi. Tadi kan udah dijelaskan. Kalau misalnya 5 km plus 2 hektometer, dihitungnya dalam hektometer. Perhatikan dulu kalau gurunya jelaskan. Kalau dari hektometer, dari kilometer ke hektometer naik apa turun? Turun, berarti dikali apa dibagi? Dikali, berarti hektometernya 2 dikali, turun sekali, berarti turun 10. Berarti 2-nya dikali 10, itu berapa? Kok 2? 5 ya? 5 dikali 10, berarti berapa? 50 dikurangi 2. Nah, tulis di situ. Cari jawabannya yang 48 mana? Ada nggak? Nah, berarti tulis huruf apa di situ? Nah, tapi ditulis di sini ininya tadi. Iya, hasilnya. Gitu. Jadi biar nggak lupa nanti jawabannya, nak. Nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
pagi semua ku nantikan dirimu di depan kelas. Kalau KM ke HM turun apa naik? Turun. Kalau turun dikali dan bagi. Dikali berarti 5 dikali. Apa Kalau turunnya sekarang 10. 5 kali 10 berapa? tak bisa baca tulis mengerti banyak. 5 kali 10 berapa? 50. Nah, berarti 50 tinggal dikurangi 2. Berapa 50 kurang 2? Nah, ayo coba kayak gitu. Itu berarti jawabannya. Segala maaf kau berikan, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Ayo, semuanya saling bekerja sama ya. Ayo lanjut lagi, cari lagi yuk. Iya, dibuat jalannya ya. Supaya tadi tahu dapat angka ini dari mana. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dimas sambil duduk deh, nanti capek Dim, berdiri Dim. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Apa? Menantikan Iya. kami, guruku tersayang. Itu kan tujuannya. Nah, inilah soalnya. Lihat, makanya dibaca sama-sama. Iya. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Nah, berarti kalau KM ke HM, lihat dia minta ujung. Lihat di soalnya dulu. Coba baca soalnya. Mana soalnya? Baca soalnya. Ya dibaca, nak. Dibaca. Jangan biasakan bertanya sebelum baca. Dimintanya dalam akhirnya apa? HM atau KM? KM, berarti dia harus turun, dikonversikan dari KM ke HM, dikali atau dibagi? Mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku Iya, enggak tulis ya, tulis ya. Tapi jadi 3 kilometer ya? Ya, kok 3 kilometer? Kalau turunnya 1 berarti dia berapa? Awalnya berapa di? 1 HM, 1 KM ditambah? tersayang,
Baca soalnya. Mana soalnya yang mau ditanya tuh yang mana? Yang mana? Yang mana yang ditanya? Yang S. 1 kilometer. 1 kilometer ditambah 20 HM. 20 HM kalau dia ke KM kalian terbagi. Dibagi berarti 20 dibagi berapa? 10. 20 bagi 10 berapa? 20 dibagi 10 berapa? 10. 2. 1 ditambah 2. Ya udah, tulis di situ. Nah, lanjut lagi yang sebelahnya kayak gitu. Satu-satu. Dilihat yang ujungnya dia mintanya apa konversinya. Ini tolong, kenapa ini jadi begini? Dilipat Dimas, dilipat Dimas. Bagaimana yang kelompok ini? Bisa kan? Ya, lanjut. Yang masalah 1 ada 4 pertanyaan ya nak ya. Ayo Sherly, dicari, bukan dimainin. Iya. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ayo coba dihitung dulu itu. Ya itu berapa? 20 dibagi 10. Hah? Kan 2 dibagi 10 nggak bisa. Kan bisa dibalik karena 2 dibagi 2. Yang mana? Yang mana yang kalian tanya itu kan yang mana? Selamat pagi semua. Sekarang 5 kilometer. Dimintanya dalam apa ini? HM. Dari KM ke HM turun apa naik? Turun. Kalau turun dikali berapa? Dikali 10. 5 kali 10 berapa? 50 dikurangin 2? Kan kayak gitu konversinya. Mudah kan? Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Dihitung dulu, dikorek-korek biar nggak lupa, dikorek-korek. Iya, ini nak buku. Nah, dikorek dulu. Kalau nggak dikorek nanti bingung kalian. Ayo, kelompok ini sudah tahu belum? Sudah bisa? Ayo. Nomor 2 nih, nggak jelas ya. Transportasi apa yang paling lambat? Ya, langsung disebut saja. Transportasi apa yang paling lambat? Ya. Kalau udah, lanjut nomor 3. Urutkan tadi gimana kalau urutkan dari yang paling mintanya yang paling lambat. Yang paling lambat apa? Kemudian setelahnya itu apa? Paling terakhir yang paling cepat. Nah, yuk diurutkan. Ini yang masalah 1 udah selesai? Oh, masih dikerjakan. Yuk, lanjut. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Bak presentasi pertama dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ayo, di tengah ya, di tengah supaya kelihatan. Yuk. Ya, silakan dari kelompok 1 presentasinya. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil kerja kelompok kami. Ya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, coba silakan. Agar dapat tiba di latihan dari belajar naik transportasi mengapa? Ya, apa jawabannya dari kelompok 1? Apa? Naik ojek. Kenapa? Karena ojek lebih cepat. Berapa kecepatan ojeknya? 10 km per jam. Iya, benar nggak teman-teman? Benar. Kasih tepuk salut. Oke, pertanyaan yang ketiga, coba apa jawabannya? Urutan transportasi dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Ayo, apa urutannya? Ayo, dari yang paling lambat ke paling cepat. Kelompok 1. Naik sepeda. Oke, dari sepeda, kemudian beca, terus angkut, Ojek. ojek. Benar nggak teman-teman? Oke, kasih tepuk salut lagi. Tepuk salut. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan. Yuk, lanjut kelompok 2. Silakan maju. Yang di belakang tolong perhatikan ya. Kalau temennya salah, bilang salah. Kalau temennya benar, bilang benar. Yuk, dari kelompok 2 sekarang. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Oke, silakan. Pertanyaan yang ketiga, coba. urutan transportasi mana yang paling lambat sampai yang paling cepat. Oke, sekarang dibalik dari paling cepat ke paling lambat. Naik ojek, Baik, terus setelah ojek. naik beca, dan naik sepeda. Benar nggak teman-teman? Oke, kasih tepuk salut. Baik, coba pertanyaan yang keempat sekarang. Dayu membeli transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Berapakah Dayu tiba di tempat latihan taekwondo? Nah, dari kelompok 1 jawabannya apa? Dayu tiba di tempat latihan pada pukul 7:03. Benar nggak? Kasih tepuk salut. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Ya, lanjut kelompok 3. Yuk, siapa yang mau perkenalan? Oh, Rapip. Boleh, silakan. Yuk. Maju lagi, nak. Rapip maju. Nah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, silakan. 1. Agar dapat cepat tiba di tempat latihan dan sebaiknya naik transportasi. Apa? Naik transportasi apa dia sebaiknya? Ojek. Kenapa dia naik ojek? Karena ojek lebih cepat. Berapa kecepatan ojeknya? 10 km per jam. Benar nggak teman-teman? Benar. Kasih tepuk salut. Oke, pertanyaan nomor 2, silakan. Transportasi apa yang paling lambat? Ya. Sepeda. Berapa kecepatan sepedanya di situ? 10. 10 apa? 10 menit 10 kilometer? per jam. Iya, benar nggak teman-teman? Kasih tepuk salut lagi. Tepuk salut. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Lanjut kelompok terakhir. Ayo kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Ya, siapa yang mau perkenalan? Tian, yuk silakan. Maju lagi nak, maju. Nah, jangan di belakang-belakang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, sekarang coba mulai dari pertanyaan nomor 4. Dayu memiliki transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan taekwondo? Pukul berapa jawabannya? 7:03 menit. Benar nggak teman-teman? Benar. Kasih tepuk salut. Oke, sekarang coba pertanyaan yang nomor 1. Agar dapat cepat
tiba di tempat latihan, Ya. sebaiknya naik transportasi ojek. Kenapa alasannya? Karena ojek lebih cepat, Berapa kecepatan ojek di situ? 60 km/jam. Benar nggak teman-teman? Kasih tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 5 silakan duduk. Baik, itu tadi presentasi dari seluruh kelompok ya. Sudah maju semua, Nak? Sudah. Sudah paham tadi jawabannya? Baik, pertanyaan pertama dites. Jawabannya apa tadi? Yang paling cepat? Naik ojek. Berapa kecepatannya? Iya, kecepatannya adalah 60 km per jam. Pertanyaan kedua, sepeda berapa kecepatannya? Oke, good. Sekarang pertanyaan nomor 3. Coba urutkan dari yang paling lambat ke paling cepat. Sepeda. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, boleh. Sepeda, becak, angkot, dan ojek. Go, kasih tepuk salam. Nah, sekarang kalau tadi dari yang paling cepat, sekarang paling lambat. Siapa yang ada yang mau? Ayo, yang dari yang lambat. Boleh, Jihan. Sepeda, Sepeda, becak, angkot, angkot, ojek. Benar nggak teman-teman? Kasih tepuk salut. Baik, karena di kelompok 2 paling sering menjawab pertanyaan, mereka akan mendapatkan reward. Satu orang maju ke depan dari kelompok 2. Nah, ini nanti dibagikan ke teman-temannya ya, Nak ya? Iya, Mi. Iya, sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok yang paling semangat, yang paling kompak itu akan dapat reward untuk pertemuan berikutnya. Jadi kalian jangan lupa pelajari lagi ya, nanti di rumah ya, Nak ya. Baik. Tadi sudah paham semua? Masih ada yang bingung dari lembar kerja yang tadi kalian kerjakan, Nak? Sudah tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada tolong perhatikan di depan. Nah, jadi rangkuman pelajaran kita pada hari ini apa? Kita membahas tentang apa hari ini, Nak? Tentang kecepatan. Rumusnya apa? Ada yang bisa angkat tangan? Boleh, Rapip. Apa rumus kecepatan tadi, Pip? DKW atau S. Dalam ininya, kecepatan itu apa dibagi apa? Boleh, Tata? Oh, iya, betul, tepuk salut. Iya, jadi seperti yang Tata sampaikan tadi ya, untuk mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Atau rumusnya kita bisa ini ya, menggunakan V S per T atau dengan segitiga apa tadi? Segitiga JKW. Iya gitu. Nah, setelah ini kalian akan Ibu Guru bagikan lembar evaluasi. Nanti tolong dikerjakan waktunya 5 menit ya, Nak ya. Yuk, ini bagikan dengan kelompoknya. Boleh kembali ke kursinya masing-masing ya. Kursinya, mejanya maksudnya. Boleh kembali ke mejanya masing-masing. Silakan mengerjakan lembar evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak kerja sama ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi Belum dapat yang ini? semua, ku Yuk, nantikan makan. dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari soal evaluasinya? Sudah tahu ya? Baik, silakan coba dikerjakan dulu. 5 menit dari sekarang, dikerjakan sendiri-sendiri. Banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Kalau ada yang susah boleh bertanya ya nak ya. Atau belum paham soalnya boleh bertanya. Nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, Dua menit lagi ya. tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. 1 menit lagi ya. Ayo. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Baik, sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan, boleh perwakilan yang di belakang boleh kumpulkan jadi satu dulu, nanti baru diantar ke depan. Hebat-hebat ya anak kelas ini ya. Sudah selesai semua kerjaannya. Ini udah, baik. Ini? Baik, Ibu Guru mau tanya soal nomor berapa nak yang paling susah nak? 1 dan 4, kenapa? Nomor 1 susahnya kenapa? Belum mengerti? Apa? Tentang yang konversi satuan tadi ya? Iya, karena kalau soal evaluasi ini dia tidak hanya satu satuan ya yang dikonversikan, tapi satuan panjang dan satuan waktunya juga. Baik, kalau yang nomor 4 apa yang susah di nomor 4? Apa yang bikin kalian masih bingung di nomor 4? Konversinya juga? Masih sama-sama konversi ya? Baik, jadi silakan anak-anak nanti kalau misalkan kalian masih bingung tentang konversi satuan, baik itu satuan panjang maupun satuan waktu ataupun itu satuan volume nantinya ya belajar debit, silakan kalian ulangi lagi di rumah. Banyak berlatih untuk melakukan perhitungan untuk konversi satuan. Kalau yang paling mudah nomor berapa? Nomor 2. Kenapa nomor 2 paling mudah? Cuma apa? Nah, benar. Hanya untuk menghitung kecepatan. Tadi sudah belajar kan kita untuk menghitung kecepatan nak ya? Iya. Apa tadi coba Nanda ulangi rumus kecepatan tadi apa Nanda? Masih ingat Nanda? Nah, udah lupa Nanda rumus kecepatan. Ada yang masih ingat tadi? Boleh, lupa ayo. Ya, DKW artinya apa? Untuk mencari kecepatan apa? Iya, ulangi. Untuk mencari kecepatan apa? Jarak dibagi dengan waktu. Ayo Randa, ulangi lagi. Apa rumus kecepatan tadi Randa? Nah, jangan lupa ya nak ya. Jadi untuk menghitung kecepatan jarak dibagi dengan waktu. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, jadi nanti kalau misalkan ini hasil evaluasi kalian sudah dinilai dan ternyata nilai kalian ada yang di bawah 70, nanti di rumah silakan mengerjakan ikut latihan soal di halaman 67 di buku matematikanya. Jadi silakan nanti buka buku matematikanya, kemudian dikerjakan. Kalau misalkan kalian kesulitan mengerjakan sendiri, bisa minta bantuan, boleh dengan orang tua ataupun saudara. Tuh, kalau sudah lebih dari 70, silakan nanti kalian pelajari juga tentang debit, karena minggu depan kalian akan belajar tentang debit. Jadi kalau minggu ini tentang kecepatan, minggu depan tentang debit. Sudah paham? Sudah ya. Baik. Nah, kalau untuk pelajaran hari ini bagaimana Nana? Suka? Hari ini?
hari ini tentang kecepatan sudah selesai. Selanjutnya minggu berikutnya ya hari Rabu, silakan nanti kalian pelajari di rumah tentang debit. Jadi sebelum kita belajar supaya kalian nanti akan lebih paham ketika proses pembelajaran. Jadi jangan lupa dibaca tentang apa? Debit. Nah, anak-anak silakan rapikan terlebih dahulu alat tulisnya. Baik, Ibu guru akhiri pelajaran hari ini dengan membaca bersama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya boleh istirahat. Terima kasih anak-anak. Selesai.